Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Andi Yusran Channel. Saudara-saudara sekalian, menarik perbincangan tentang partai. Karena partai sudah menjadi bagian terpenting dalam dunia politik. Segmen kali ini akan melanjutkan bahasan sebelumnya. Masih tentang partai politik. Yang ketiga, sesi yang ketiga ini strategi menjadi partai pemenang. Di awal sesi kita bicara tentang makna memahami partai politik. Segmen kedua kita bicara tentang partai politik di Indonesia, dan segmen ketiga ini kita akan membahas tentang strategi menjadi pemenang. Mengapa judul ini menjadi penting? Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa partai politik hadir dalam kerangka untuk mengakomodasi kepentingan publik, menguasai pemerintahan, dan menjalankan kebijakan-kebijakan. Jadi target-targetnya memang kita bisa melihat bahwa salah satu target yang utama dari partai politik adalah memenangkan pemilihan umum, kemudian duduk di pemerintahan dan menjalankan kebijakannya sesuai dengan platform partai dan keinginan daripada pendukung. Saudara-saudara sekalian, segmen ketiga ini menjadi sangat penting bagi partai politik terutama. Karena dalam banyak kasus kita bisa melihat ada partai yang berkali-kali ikut pemilu, tapi suara masih stagnan juga. Ada partai yang memang masih hanya bermain atau berkutat di level bawah, di level menengah. Dan ada juga partai yang bertahan terus di level atas. Saya kira posisi-posisi level ini itu terkait dengan strategi masing-masing partai. Ya. Ketika strategi yang dipergunakan partai memang kompatibel dengan kondisi kepolitikan, maka partai itu bisa menjadi salah satu partai yang duduk di papan atas. Saudara-saudara sekalian, menjadi pemenang dalam pemilihan umum, menjadi partai politik pemenang misalnya, itu tidak lahir dulu saja. Kemenangan dalam politik itu adalah by design. Artinya keberhasilan, kemenangan dalam kontestasi yang bersifat elektoral sangat-sangat ditentukan oleh sejauh mana partai politik itu mendesain diri untuk memperoleh kemenangan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa salah satu faktor keberhasilan itu adalah merumuskan strategi pemenangan. Faktor penentu keberhasilan partai politik dalam setiap atau kompetisi elektoral itu akan terkait dengan 3 persoalan. Pertama, persoalan infrastruktur. Kedua, persoalan SDM. Dan strategi itu sendiri. 3 hal ini, 3 variabel, 3 faktor ini sangat menentukan bagaimana partai politik itu menempatkan dirinya di dalam setiap event kompetisi politik. Baik, kita lihat yang pertama, infrastruktur partai. Keberhasilan partai politik di dalam setiap syarat politik tadi itu sangat ditentukan oleh faktor infrastruktur yang dimiliki partai itu. Apa saja itu? Pertama, kita bisa melihat bahwa infrastruktur yang terutama yang dimiliki partai terkait dengan platform partai. Yang kedua terkait dengan struktur partai, ketiga pembagian kerja, keempat SOP, kelima dukungan finansial, dan keempat roadmap. Jadi infrastruktur ini sangat menentukan mengenai partai itu bisa bekerja secara maksimal atau tidak. Platform partai misalnya, partai yang digagas tentu memiliki tujuan-tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, maka disusunlah berbagai hal untuk mencapai tujuan itu. Ada vision di sana, ada mission, kemudian ada berbagai program-program yang ditawarkan oleh partai untuk dijual tanda kutip oleh partai tadi, sehingga menarik perhatian pemilih. Ya. Itu yang disebut dengan platform partai. Jadi setiap partai wajib untuk memiliki platform partai, menyusun platform yang memang relevan dengan kebutuhan publik. Jangan menyusun platform yang barangkali akan sulit untuk dicapai. Buatlah visi yang terukur. Ya, ketika menguraikan menjadi misi itu lebih implementatif, lebih implementable. Ya, terlihat bahwa dalam rangka mencapai visi itu, maka ada beberapa misi yang digagas untuk dalam rangka mengakomodasi kepentingan publik. Ini sangat penting karena nanti kaitannya nanti juga dengan strategi pemasaran politik. Ya, platform politik itu berisi mengenai gagasan-gagasan partai ke depan seperti apa. Partai A, bagaimana partai A melihat republik ini? Ya, ke depan misalnya gitu loh. Apa yang harus diperjuangkan ke depan? Bagaimana cara memperjuangkannya itu? Nah, ini kan menarik. Artinya partai itu memang siap menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi bagian daripada oposisi pemerintahan pada posisi yang loyal tentunya. Kedua, struktur partai. Infrastruktur
terkait dengan struktur partai. Struktur partai yang dikaitkan dengan kinerja partai, yakni dibutuhkan sebuah struktur yang fungsional. Artinya partai tidak perlu tambur strukturnya, tapi fungsional. Yang penting fungsional. Mungkin ada 10 atau 15 struktur fungsional sana, dan ke-15 struktur tadi itu bekerja secara maksimal. Katakanlah struktur tentang pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor UMKM. Nah, ketika struktur itu bekerja secara maksimal, ya bisa mengakomodasi kepentingan sektor UKM, memberikan solusi, ya, menjembatani, memfasilitasi, maka saya kira sektor UKM akan bertumbuh dan paling tidak partai akan mendapat nilai positif di sana. Yang ketiga misalkan tentang pembagian kerja. Pembagian kerja ini penting juga. Dalam amatan saya, dalam studi saya bisa menemukan ya dalam struktur biasanya dalam sebuah organisasi itu 10 struktur terkadang hanya 5 yang bekerja. Ya. Atau mungkin yang kedua 5 bekerja, yang lain tidak bekerja. Kemudian tidak secara rigid merumuskan mengenai pembagian kerja itu. Apa dan bagaimana. Sehingga nanti target-target kinerja juga sulit untuk dicapai. Padahal sejatinya struktur partai politik itu sudah mengikuti pola-pola pengembangan struktur dari lembaga-lembaga private, ya perusahaan misalnya. Perusahaan bisa meraup keuntungan sampai triliun misalnya, itu karena sebuah struktur yang memang capable, struktur yang fungsional, yang memang diarahkan kepada pencapaian kinerja. Nah, partai politik kita mungkin belum mengakomodasi model-model seperti itu. Ya. Jadi ada model-model manajemen strategik yang selama ini dikembangkan di dunia swasta itu layak untuk diakomodasi oleh partai politik dan mereka merumuskan apa dan bagaimana ya, tujuan partai bisa dicapai ke depan melalui struktur dan pembagian kerja dalam struktur itu. Tidak ada orang dalam struktur yang tidak bekerja dan tidak ada orang dalam struktur yang terlalu banyak pekerjaannya sehingga bisa termanage baik, terdistribusi dengan baik sehingga pekerjaan itu bisa lebih maksimal dan optimal. Yang keempat, aspek infrastruktur dalam penentu keberhasilan partai politik ini adalah dukungan finansial yang cukup. Dan ini jadi persoalan sekira partai politik kita di Indonesia. Ya, karena bagaimanapun juga ada halangan bagi partai politik untuk mengembangkan sektor-sektor usaha. Sehingga partai politik memang secara kelembagaan tidak memiliki pemasukan. Pemasukan satu-satunya berasal daripada iuran anggota. Nah, ini jadi persoalan. Bagaimana kalau partai politik itu memang ya belum menjadi partai parlemen misalnya, sehingga keanggotaannya pun juga terbatas. Kalau memang partai yang bersangkutan sudah menjadi anggota parlemen, biasanya tidak terlalu sulit ya, untuk mendapatkan pundi-pundi partai, karena bagaimanapun kader-kader partai yang dulu di parlemen bisa menyisikan sekian persen misalnya untuk membangun organisasi partainya sendiri gitu. Tapi dalam banyak kasus misalnya di banyak negara partai dimungkinkan sebenarnya sih untuk membuat barang-barang usaha, tapi di negara kita itu menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, ke depan barangkali ini penting dipertimbangkan juga karena ini persoalan regulasi ya. Regulasi perlu kiranya dibuka ruang bagi partai politik untuk mengembangkan usaha. Tidak perlu takut ya kalau terjadi overlapping atau konflik kepentingan di sana. Katakanlah antara parlemen, partai politik yang berkuasa dengan industri atau sektor yang dilakoni oleh partai ya. Karena di sana berdiri ada sebuah lembaga nanti akan melakukan pengawasan, katakanlah misalnya PPATK atau ada persaingan usaha atau apapun namanya yang dibuat dalam kerangka memantau persaingan itu. Sehingga ya apa saja misalnya seorang partai, katakanlah partai A, kemudian dia memiliki kebun, ya di kebun itu dia nanam jagung, kemudian menghasilkan sekian ton, dan itu untuk mengisi pundi-pundi partai. Ini juga satu strategi saya kira agar ke depan diperhatikan aspek regulasinya, dibuka keran sehingga partai bisa mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Yang perlu dilarang adalah partai mengerjakan proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan posisi-posisi partai politik di parlemen. Katakanlah partai politik dilarang memegang atau menjalankan proyek yang bersumber dananya dari APBN maupun APBD misalnya, sehingga mengurangi resiko terjadinya konflik kepentingan. Tapi ketika partai misalnya ingin membuka usaha perkebunan dan mengikuti prosedur sebagaimana layaknya korporasi, mengapa tidak? Kan ini penting karena partai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam operasionalnya. Sehingga nanti kalau ini terjadi maka besar kemungkinan, kecil kemungkinan dan saya punya keyakinan kuat bahwa kecil kemungkinan nanti partai akan terkoordinasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi di luarnya. Sehingga betul-betul partai berintegritas dan kader berintegritas bisa diciptakan karena partai sendiri itu memiliki harta kekayaan yang cukup. Ini persoalan finansial. Faktor penentu keberhasilan lain dari partai politik dari sisi infrastruktur adalah adanya sebuah gambaran tentang
masa depan dan bagaimana mencapai masa depan itu, atau saya sebut sebagai roadmap. Roadmap itu penting untuk dibangun. Nah, di sanalah kelihatan setiap partai mencapai titik-titik tertentu. Roadmap misalnya dalam partai 10 tahun atau 20 tahun ke depan misalnya seperti apa. Itu ya. Kemudian bagaimana mencapai tujuan-tujuan itu. Apa yang harus dilakukan oleh partai. Ya, program-program apa yang perlu dilakukan. Jadi semua tergambar dalam roadmap partai itu tadi. Itu dari aspek infrastruktur. Aspek kedua tentang sumber daya manusia. Ini penting diperhatikan karena sangat menentukan keberhasilan partai politik dalam setiap kompetisi politik. Aspek SDM partai. Yang pertama, kapasitas, kapabilitas staf dan kader maupun kandidat. Jadi semua aspek yang terkait dengan struktur kepartaian tadi, personal kepartaian, itu perlu mendapat perhatian. Sumber daya manusianya misalnya. Pengelola partai, ya katakan teman-teman eksekutif official di partai, saya kira perlu ada kecanggihan di sana. Ada ahli telematika di sana, ada ahli desain grafis, ada ahli macam-macam tadi gitu, konten kreatif macam-macam tadi, ada ahli politik sana misalnya yang bisa memberikan masukan, gambar macam-macam tadi. Jadi aspek SDM itu penting diperhatikan. Kemudian kapasitas kader, kader perlu mendapat perhatian peningkatan kapasitas secara rutin ya, sehingga kader ketika ditempatkan nanti pada posisi sebagai anggota legislatif maupun pada jabatan-jabatan politik lainnya, saya kira mumpuni, ya, bisa bekerja secara maksimal karena sudah dibekali oleh partai dengan berbagai macam ilmu, keterampilan dan perspektif yang sesuai dengan platform partai itu. Aspek SDM lain yang sangat berpengaruh di sini adalah keterhandalan tim pemenangan, saksi maupun advokasi. Sering kita bisa melihat misalnya bahwa banyak partai yang mendapat banyak dukungan, tapi lemah di dalam mengeksekusi kemenangannya. Saksinya kurang misalnya, atau ada saksi tapi saksi tidak cukup cerdas misalnya melakukan pengawalan terhadap suara partai. Ya, tim pemenangan juga penting saya kira. Tim pemenangan ini yang akan mendesain di setiap tingkatan mengenai apa yang harus dilakukan oleh partai itu. Apa yang perlu dijual, tanda kutip tadi, agar partai dikenal publik, agar partai didekati publik, agar partai disukai publik, agar partai dipilih oleh publik. Gitu. Nah, tim pemenangan ini yang menggagas itu. Isu apa yang layak diangkat itu. Dalam kampanye misalnya, tema-tema apa? Jangan sampai bahasa-bahasa yang disampaikan dalam kampanye, misalnya partai atau sosialisasi partai, itu tidak relevan dengan kebutuhan publik. Gitu loh. Personifikasi juga demikian ya, elit yang akan maju dalam legislatif, anggota legislatif, kemudian tampil ya dengan ya barangkali tampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan, ya, berjas berdasi tapi masuk ke desa. Ya. Lebih tepat misalnya kalau kader partai ketika akan melawat ke desa, ya hadir sebagaimana dengan kultur yang berkembang di desa itu misalnya, ya, sehingga mendekatkan diri, sehingga empati dari publik juga bisa muncul. Kemudian saksi, kemudian juga tim advokasi perlu. Karena tim advokasi ini bekerja full time, ya. Karena dia akan melakukan pengawasan, ya, akan memberikan masukan-masukan dan kemudian ke depan nanti bisa mendampingi tim ketika tim mengalami persoalan-persoalan hukum misalnya. Ini aspek SDM saya kira. Kader yang paling penting. Karena kader ini akan duduk di parlemen, akan duduk di lembaga-lembaga publik. Yang kedua tim pemenangan. Ya, apa artinya ya, apa suara yang sudah diraih tapi kemudian dalam perjalanan hilang hanya karena faktor saksi-saksi yang tidak cakap macam-macam tadi. Kita tahu bahwa dalam kompetisi politik itu banyak sekali terjadi hal-hal yang barangkali di luar dugaan kita. Maka tampilnya saksi di dalam setiap proses-proses kompetisi elektoral ini menjadi sesuatu yang sangat penting artinya. Dan yang terakhir, sumber daya manusia tim advokasi perlu juga diciptakan. Yang ketiga, aspek penentu keberhasilan tentang strategi. Aspek ini sangat-sangat menentukan langkah-langkah yang awal. Ada infrastruktur yang baik, SDM sudah cukup baik, tapi tidak punya strategi, maka kemenangan juga sulit untuk diraih. Dari aspek strategi ini, yang paling pertama yang terkait yaitu penentuan aktor, konten, dan media kampanye. Jadi strategi kita ya menentukan aktor. Jangan sampai aktor yang kemudian ditampilkan di dalam sebuah media kampanye tadi itu memang tidak dikenal publik, atau kalaupun dikenal pada posisi yang tidak positif misalnya. Ya. Pencitraannya harus positif. Ya. Maka penting dicari aktor-aktor yang menjadi brand kampanye partai yang memang dikenal publik ya, sebagai tokoh yang egaliter, sebagai tokoh yang humanis, tokoh yang religius misalnya. Karena itu akan berpengaruh sangat besar terhadap keterpilihan partai. Jadi strategi menempatkan tokoh sebagai branding partai. Ya. Saya sebut sebagai
political branding ambassador. Jadi ada semacam duta partai yang akan berkeliling itu loh, dan tidak perlu menunggu masa kampanye. Ya, ketika beberapa orang misalnya yang dikenal luas di publik sebagai tokoh yang baik, tokoh humanis, tadi itu di brand, kemudian dia melakukan giat-giat politik ke publik, saya kira ini cara yang cukup ampuh untuk menarik simpati publik, ya, memilih partai itu di dalam setiap halat-halat politik, ya. Kemudian pemilihan media kampanye juga harus memang relevan dengan kondisi-kondisi publik itu sendiri. Menggunakan media itu memiliki strategi khusus misalnya. Jangan kita menggunakan media yang high tech misalnya pada masyarakat yang masih tradisional. Maka menggunakan model-model media tradisional itu penting artinya dalam rangka mendekati publik. Ya, publik di pedesaan misalnya mungkin lebih efektif kita menggunakan media wayang misalnya, media layar tancap, ya. Sementara pengguna-pengguna media sosial misalnya pada masyarakat tertentu mungkin kurang, maka kita masuki wilayah-wilayah di mana mereka kerap menggunakan medianya sendiri. Nah, itu penting saya kira. Yang kedua, maaf. Strategi yang kedua yang sangat menentukan keberhasilan partai dalam setiap hal politik itu terkait dengan pemetaan kekuatan. Perlu ada survei terstruktur, saya kira. Karena kalau tanpa itu pemetaan kekuatan, kita akan sulit, atau partai akan sulit menentukan di mana posisi kawan dan di mana posisi lawan terkuat, di mana posisi partai bisa mendapat dukungan publik. Artinya apa? Melalui pemetaan itu, partai bisa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, giat-giat partai, kerja-kerja partai secara positif pada daerah yang kira-kira memang penduduknya cukup banyak. Jangan melakukan sesuatu misalnya pada wilayah yang sudah dikuasai pendukung partai lain. Itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan energi. Ya. Maka fokus kepada wilayah yang memang bisa dijadikan sebagai basis pemilih. Tapi itu tentunya juga harus dimulai dengan pendekatan-pendekatan lebih awal untuk membangun kedekatan emosional, kultural misalnya dengan masyarakat tertentu. Jadi intinya adalah perlu dilakukan pemetaan kekuatan. Dalam pemetaan itu kelihatan mana wilayah zona merah, mana yang masih kuning, mana yang hijau. Mungkin di zona hijau itulah kita atau partai melakukan all out strategi di sana, kemudian dia kuning memasuki, dan yang sedikit mengganggu pemilih pada wilayah-wilayah merah. Artinya apa? Kita lebih fokus pada wilayah yang memang belum diklaster oleh kekuatan politik lain. Ini menarik saya kira. Yang kedua. Yang ketiga, dari aspek strategi untuk meraih keberhasilan partai ke depan, pertama, branding partai atau kandidat. Partai harus di-branding sedemikian rupa. Kita ya memang masih kurang. Ya. Di Indonesia ini masih kurang menggunakan branding partai tadi itu. Ada kesan bahwa hanya partai tertentu yang di-branding sebagai partai wong cilik misalnya. Nah, ketika di-branding sebagai partai wong cilik, maka memang kebijakan partai itu harus memang mengarah ke sana. Sebab kalau tidak, branding sesuai dengan kenyataan, ini akan menjadi kontraproduktif ya. Jadi kontraproduktif bagi partai karena akan gampang misalnya dibalik oleh lawan. Ya. Anda ngomong misalnya sebagai partai kelas menengah, tapi Anda tidak berpikir tentang kelas menengah. Anda berpikir menjadi partai petani, tapi Anda tidak pernah berpikir tentang bagaimana petani bisa sejahtera misalnya. Jadi penting, jadi branding itu penting. Anda membranding diri sebagai partai hijau misalnya, tapi tidak satupun kebijakan Anda terlihat membela bagaimana agar lingkungan itu bisa tetap lestari. Jadi branding lagi-lagi itu juga harus dikaitkan dengan ideologi partai sehingga mudah untuk diimplementasikan. Sekali lagi, branding sangat penting ya, karena itu menjadi kekuatan dari partai untuk dijual ke depan. Nah, branding ini bisa berupa program, bisa berupa isu, dan juga bisa berupa tokoh. Ya, tampilnya tokoh, ya saya kira ini menarik gitu loh ya. Kalau kita bisa melihat ya, di Amerika misalnya tokoh-tokoh seperti Obama itu sangat-sangat luar biasa ya. Artinya pengaruh personal terhadap elektabilitas partai cukup. Ya, biasanya kan pengaruh partai terhadap elektabilitas seseorang. Nah, itu bisa dibalik menjadi pesona orang bisa berimbas secara positif terhadap keberhasilan partai. Atau orang atau tokoh atau branding orang ini bisa memberikan efek kotel, ada kotel efek kepada keberhasilan partai. Maka perlu dicari satu atau dua orang ya, di tiap tingkatan lokal, provinsi maupun di tingkat nasional menjadi branding partai dan menjadi branding tokoh tadi itu. Yang berikutnya yang penting diperhatikan dari aspek strategi sebagai faktor penentu keberhasilan partai dalam setiap kompetisi politik itu
adalah membangun networking dan cluster pendukung. Ini menarik saya pikir kepada saudara sekalian, karena dalam studi saya melihat dan membandingkan banyak hal ya. Banyak partai itu terlalu banyak menghabiskan uang dalam setiap kompetisi. Ya, tingkat kabupaten bisa ratusan juta, tingkat provinsi bisa miliaran, tingkat pusat mungkin bisa sampai triliun misalnya, karena membangun basis-basis tim-tim yang terlalu besar, terlalu luas misalnya ya. Dan tidak ada anunya apa namanya, tidak ada strategi yang tepat dalam kerangka mendekati pemilih, sehingga memang menjadi sangat boros ya. Nah, saya tawarkan sebuah strategi yang lebih menarik misalnya adalah pertama membangun networking dari sebuah kelompok klaster yang sudah dibentuk. Ya, tidak perlu terlalu banyak, jadi tidak terlalu partai tidak perlu terlalu berambisi itu memiliki terlalu banyak klaster pemilih. Ya, misalkan dia partai hijau misalnya, kalau dia partai hijau, ya cari kelompok-kelompok pendukung yang memang apa namanya support dengan ideologi itu. Orang kampus misalnya, kelas menengah terdidik, ya kelompok-kelompok tertentu apa LSM penyokong lingkungan itu bisa jadi brand, bisa jadi apa namanya networking dalam kerangka memasarkan partai. Kalau saya misalnya kan anggota LSM dari kelompok lingkungan, ya saya akan membantu teman-teman dari partai hijau agar dia lebih dikenal publik dan dipilih publik. Karena itu sesuai dengan ideologi saya juga. Jadi ada kesesuaian saya kira dalam membangun networking tadi. Itu pentingnya, membaca networking, membangun networking, dan yang penting adalah melakukan clustering pemilih. Ya, dan itu tidak cukup waktu sebulan 2 bulan, maka perlu ditarik setahun 2 tahun sebelumnya, paling tidak klaster perlu dibina. Ya, kalau memang partai itu bercirikan apa namanya mudah misalnya apa ya, atau mudah untuk didukung oleh kelompok-kelompok milenial, ya maka program-program kelompok milenial itu banyak diangkat. Jadi partai itu partai muda, partai orang muda misalnya, ya paling tidak memang harus mendekati programnya ke kelompok-kelompok muda tadi. Nah, kelompok pemuda ini perlu di clustering, ya karena taruna lah, kelompok masjid lah atau apalah gitu loh ya. Itu perlu di cluster dan perlu dibina. Ketika mereka di cluster dibina, dan itu tidak membutuhkan biaya yang sangat besar saya kira ya. Kalau dia kelompok-kelompok pemuda ya, bidang olahraga ya cukup menyiapkan fasilitas yang terkait dengan itu, dibina 1-2 tahun sebelumnya ya. Diberikan ruang gerak di sana, dibuatkan kompetisinya misalnya, maka ke depan ketika dekat dengan pemilihan, kelompok yang bersangkutan tidak akan lari, tidak akan pergi kemana-mana, dan tidak akan mudah untuk dibayar atau dibeli suaranya misalnya. Kenapa? Mereka sudah menyatu hatinya dengan partai yang membinanya dulu. Ini penting saya kira saya sampaikan, karena clustering ini akan berbiaya murah. Biayanya itu bukan untuk membeli suara, tapi membina kelompok masyarakat tertentu yang menjadi basis pemilih partai. Saya kira ini 3 hal tadi ini sangat menentukan apa namanya keberhasilan partai ke depan. Mengapa parpol gagalan pemilu tadi? Karena infrastruktur, SDM, dan strategi. Tanpa platform partai, minimal dukungan finansial, struktur partai lemah, tidak ada SOP, tidak ada roadmap. Dari aspek SDM misalnya supporting staff juga lemah, kapasitas kader dan kandidat terbatas, kemudian ketidakpastian tim pemenangan, saksi dan tim advokasi, ya, tidak diperhatikan itu. Dari aspek strategi, tanpa blueprint strategi materi kampanye, jadi kampanye seenaknya, semaunya misalnya, ya, di tingkat lokal juga, ya isunya juga tidak dikemas secara baik misalnya, setiap orang tampil di podium bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, padahal tidak harusnya seperti itu. Partai di setiap tingkatan harus merumuskan ide-ide gagasan-gagasan yang bisa menjadi bahan kampanye, sehingga nanti para apa namanya voicer tadi yang atau speakers yang menyampaikan itu di podium itu sesuai dengan relevan kebutuhan partai. Karena nanti ke depan ketika lepas pemilu, ya ini akan direkam publik gitu loh. Anda dulu bicara di podium akan menyiapkan A, B, C, D. Nah, sekarang mana buktinya? Ini bisa menjadi kontraproduktif bagi partai, manakala partai atau oknum partai tadi itu, kader partai gagal memenuhi janji. Nah, ini bahayanya. Jadi perlu saya kira partai merumuskan blueprint, materi-materi, dan strategi kampanye. Kemudian perlu ada vote getter juga. Vote getter ini penting dari berbagai kelompok, kelompok agama, kelompok tokoh pemuda, macam-macam tadi, itu menjadi branding partai dan akan menjadi penyokong partai yang sangat kuat. Kapasitas tim kampanye juga perlu di apa namanya di refresh lah ya, dinaikkan skillnya macam-macam tadi itu. Kemudian strategi perlu dikembangkan ke depan, yaitu bagaimana agar semua hal yang terkait dengan pemenangan itu dikemas sedemikian rupa dalam sebuah paket pemenangan.
Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa politik itu adalah by design. Objektifnya kita bisa melihat misalnya bahwa partai-partai kita tidak banyak mengalami pergeseran dari pemilu ke pemilu. Artinya ya itu juga di papan atas adalah partai 1, 2, 3, di partai menengah 3, 4 langsung tadi. Kita tidak melihat terlalu banyak pergeseran-pergeseran ya. Hanya sedikit pergeseran terjadi pada partai menengah ke atas, yang partai atas turun ke bawah. Itu existing tadi. Ini terkait juga dengan faktor strategi pemenangan tadi. Elektabilitas partai politik kita bisa melihat juga hasil survei dari lembaga landscape politik Indonesia per Agustus menempatkan bahwa ya tidak jauh dengan hasil pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ke depan kalau partai-partai itu misalkan tidak melakukan sesuatu, maka potret 2019 kemungkinan besar hanya sedikit bergeser menjadi potret tahun 2024. Ya. Namun apabila partai banyak menyesuaikan diri, mumpung waktu masih cukup tersedia beberapa masa ke depan, saya kira bisa saja partai papan bawah bergeser ke papan tengah, partai papan tengah bergeser ke papan atas, dan sebagian partai papan atas turun ke partai menengah. Saya kira ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, bagaimana agar itu terjadi? Maka perlu ada treatment. Nah, treatment ini pertama, gagasan saya, rumusan saya, penyusunan roadmap dan desain pemenangan. Itu penting bagi partai. Ya, sekarang mumpung masih ada waktu berapa bulan sampai tahun 2024 awal misalnya, setahun lebih, itu dibuat roadmap-nya, dibuat time series-nya, kemudian nanti diceklis setiap saat. Sudah sampai di mana, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang dilakukan. Roadmap desain pemenangan nasional, roadmap desain pemenangan wilayah dan daerah. Jadi roadmap itu tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sehingga mudah dikontrol. Dan ini dilakukan oleh partai dalam sebuah struktur ad hoc, ya katakanlah itu komite pemenangan nasionalnya, mengkoordinasikan dengan komite pemenangan wilayah, dan mengkomunikasikan dengan wilayah pemenangan di tingkat lokal. Pemetaan kekuatan penting dilakukan secara kontinu, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, untuk melihat pergeseran-pergeseran peta kekuatan. Untuk melihat juga sejauh mana setelah kita lakukan pendekatan-pendekatan kampanye sosialisasi partai, bagaimana posisi existingnya. Ini menarik ya, karena kebijakan partai ke depan dalam mengatur berbagai strategi sangat-sangat ditentukan dengan peta dan data yang aktual. Ya, dan sebaiknya memang partai memiliki tim sendiri untuk melakukan survei. Tidak tergantung pada tim-tim lain. Karena kita tidak tahu di tim-tim luaran itu apakah memang itu relevan dengan kebutuhan partai atau tidak misalnya. Yang ketiga, aspek yang perlu sebagai treatment dalam kerangka memenangkan pemilihan umum di bagi partai politik tentunya meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Ya, popularitas penting, baru kemudian elektabilitas hingga tercapai elektabilitas. Ya. Untuk menangkan itu maka perlu yang pertama lakukan sosialisasi. Ada soft campaign di sana. Sosialisasi ini penting sesungguhnya. Ya. Pertama, profil partai, profil orang partai itu perlu dibuka ke ruang publik. Karena banyak sekali partai bagus, ya, kader-kader baik, ya, tapi tidak dikenal publik. Ya. Ini penting saya pikir karena dalam data yang saya miliki, ya publik tidak cukup banyak tahu mengenai ya, siapa partai itu apa platformnya, apa perjuangannya, kemana arahnya, siapa orang-orangnya misalnya. Maka tidak ada salahnya misalnya dibuat sebuah tayangan singkat mengenai partai itu, ya, dan siapa-siapa orang di partai itu, akan kemana partai itu, dan apa yang akan diperjuangkan oleh partai itu. Itu perlu dipublish secara masif saya kira, agar orang per orang tahu beda partai A, partai B, partai C, partai D. Ini salah satu cara untuk mendidik publik, sekaligus mendewasakan publik atau pemilih agar tidak mudah tergoda dengan politik uang nanti. Persoalan politik uang itu kan muncul hanya karena memang di pemilih kita banyak yang memang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai partai, mengenai calon anggota legislatif misalnya. Sehingga ya sudah siapa yang datang itu yang diterima misalnya. Tapi ketika publik atau pemilih misalnya sudah memiliki banyak referensi mengenai partai, mengenai orang, saya kira tidak akan mungkin goyang pilihan-pilihan. Ini pentingnya dilakukan oleh partai ke depan dalam kerangka mempersiapkan pemilihan. Yang kedua, perlu ada pendekatan ke media-media mainstream dan media-media sosial sebetulnya. Karena bagaimanapun, ya, survei yang saya coba lakukan dan bersama dengan tim saya menemukan bahwa ya pengaruh media ini itu sangat masif bagi pilihan-pilihan publik. Jadi perilaku-perilaku memilih kita juga banyak ditentukan oleh tayangan media. Ya, ini penting untuk dilakukan. Dan yang paling murah sekarang ini adalah media sosial, saya kira. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Atau mungkin membangun aplikasi-aplikasi yang saya kira
biayanya tidak seberapa. Kemudian aplikasi itulah yang kemudian disebarkan kepada publik sehingga betul-betul menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat, memperkenalkan partai di tengah-tengah masyarakat. Media luar ruang tetap penting dilakukannya, kemudian juga dalam kampanye tertutup itu penting untuk disosialisasikan secara masif mengenai partai. Dalam posisi meningkatkan popularitas ini, partai perlu membuat kontrak politik. Ini penting saya kira. Kenapa? Karena banyak publik menganggap bahwa kurang respect dengan kampanye atau sosialisasi partai karena mereka punya framing partai itu dekat dengan kami atau turun ke kami hanya karena menjalankan ini. Ya. Maka untuk menghindari itu, saya kira partai penting membuat sebuah kontrak politik. Kami partai A punya ideologi A misalnya, berjuang untuk ini dan kami siap untuk menjalankan ini. Gitu. Kalau tidak, kami siap untuk mundur misalnya, atau apapun namanya misalnya. Kontrak politik itu penting saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban awal kita kepada publik bahwa kita ingin naik dan setelah naik akan melakukan ini. Itu penting. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat ya, treatment dalam kerangka memenangkan alat politik seperti pemilu misalnya oleh partai politik adalah paling tidak pengembangan kapasitas. Ya. Kapasitas siapa yang kedilai? Ya tentunya aspek SDM partai, kader partai, dan tim-tim pemenangan partai. Pelatihan tim pemenangan partai, pelatihan saksi, pelatihan tim kampanye, pelatihan caleg, itu semua harus dikemas dalam satu paket sehingga orang-orang yang duduk di dalam dalam struktur pemenangan ini punya kecakapan, punya kapasitas, punya kemampuan. Kader yang akan dipromosikan juga tidak asal comot misalnya, tidak asal pilih. Betul-betul kader yang dipersiapkan oleh partai dan itu membawa simbol partai, membawa amanah partai, membawa banyak hal tentang partai. Maka perlu memang dikader dari awal. Dan yang terakhir, treatment yang saya tawarkan dalam kerangka memenangkan pemilihan umum oleh partai politik adalah perlu asistensi. Asistensi ini saya kira bisa dilakukan oleh partai sendiri yang memang memiliki sumber daya cukup, atau juga bisa meng-hire tim asistensi atau tim konsultan dari luar partai. Di Eropa Barat misalnya, di Amerika, ya itu sudah biasa digunakan. Ada tim-tim konsultan pemenangan yang memang berdiri mendampingi partai itu, mendampingi calon itu, sehingga semua apa yang dilakukan, semua strategi, semua penyiapan, ya, itu dikemas sedemikian rupa dan akan membuahkan hasil yang terbaik. Sekali lagi, sebagai bahasa penutup saya ingin mengatakan bahwa dalam politik, kemenangan itu by design. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam pembahasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.